Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Yahya Zahrudin dari kelas MP 4401 dengan NIM 67042022148. Kali ini saya akan menganalisa kasus PHK karyawan AIS. Oke, yang pertama di sini ada beberapa peran yang terlibat, yaitu yang pertama ada Sarina sebagai juru bicara Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan. Lalu ada Simon Audrey Halomoan sebagai Legal Corporate Alpha Food Industry. Lalu ada 620 ex karyawan AIS yang terkena PHK. Lalu ada manajemen AIS yang melakukan PHK serta Dinas Tenaga Kerja. Oke, langsung di sini ada permasalahan. Permasalahan di sini ada PT Alpen Food Industry atau AFI atau AIS yang sering tersebut dengan AIS melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap sekitar 620 karyawan. Jumlah karyawan tersebut terdiri dari karyawan tetap sebanyak 595 orang, lalu karyawan kontrak 22 orang, dan pekerja outsourcing atau alih daya sebanyak 3 orang. Nah, lalu di sini ada penyebabnya. Penyebabnya ini pertama ada selisih hubungan yang berasal dari tahun 2017. Perselisihan ini bahkan sampai banyak tersorot di media sosial seperti Twitter dan Instagram. Lalu di sini karena asal mula eh, permasalahan ini terjadi karena para buruh AIS mempermasalahkan berbagai kondisi kerja yang seperti durasi tak ideal, lalu ada penurunan upah, lalu ada pekerja kesulitan untuk mengambil cuti, lalu ada perempuan hamil itu bekerja sampai malam, lalu bonus tidak dibayarkan dengan baik, lalu ada pelanggaran-pelanggaran kontrak lainnya. Di sini juga pihak AIS menganggap bahwa buruh itu melakukan mogok kerja karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003. Tapi menurut Sarina sebagai juru bicara para buruh, mereka sudah melakukan ketentuan mogok kerja sesuai yang ditentukan di Undang-Undang tahun 2003. Nah, bahkan pihak karyawan serta manajemen sampai beberapa kali melakukan perundingan, tapi perundingan tersebut tidak mencapai kata sepakat atau tidak pernah ada penyelesaian masalah tersebut. Bahkan dari 6 perundingan, satu diantaranya itu difasilitasikan oleh Dinas Tenaga Kerja, tapi tetap saja hasilnya tidak berbuah hasil yang manis bagi karyawan seperti itu. Nah, di sini menurut saya ada beberapa solusi yang harus pihak manajemen AIS lakukan serta pihak karyawan sebanyak 523 karyawan. Yang pertama ada negosiasi ulang bersama pemerintah. Di sini seharusnya pemerintah mengambil peran lebih karena ini menyangkut banyak banyak nasib karyawan sebanyak totalnya itu sebanyak 620 karyawan. 620 karyawan ini banyak eh, menangguhkan hidupnya itu di PT AI sendiri. Jadi alangkah baiknya pemerintah itu lebih dalam dalam menangani kasus tersebut. Lalu ada penjelasan dari perusahaan. Di sini perusahaan AI itu merasa bahwa mereka tidak bersalah, namun di sisi lain menurut para ex karyawan dan juru bicara karyawan tersebut eh, pihak manajemen AS ini mereka sudah melakukan pelanggaran. Nah, jadi alangkah baiknya mereka bertemu, lalu pihak manajemen AS melakukan penjelasan secara rinci apa saja sih kalau seandainya mereka tidak bersalah, apa saja sih yang mereka tidak langgar, dan lalu pihak dari karyawan sendiri juga bertemu untuk mempertanyakan bahwa sebenarnya ini mau dibawa kemana permasalahan ini karena banyak yang menggantungkan hidupnya di AIS tersebut. Lalu di sini ada keadilan. Seharusnya pihak manajemen AIS menggunakan asas perikemanusiaan karena jika seseorang yang sudah bekerja lalu mereka sulit mendapatkan cuti, lalu mereka bahkan wanita hamil itu bekerja sampai malam, bonus mereka tidak keluar atau tidak dibayarkan, ini sangat-sangat tidak adil bagi para karyawan PT AIS. Jadi seharusnya jika dipikir menggunakan logika, perusahaan sebesar AIS yang sudah memproduksi es krim
hampir ke seluruh Indonesia, harusnya dengan mudah untuk membayarkan bonus serta memberikan jaminan kerja yang baik bagi karyawannya. Baik, mungkin itu saja analisa dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.